Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya yang menyaksikan video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin Allahumma amin. Sebelum lanjut, kami mengajak sahabat semua, mari bersama-sama kita bangun channel ini agar semakin bermanfaat dengan menekan tombol like dan subscribe. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagian dari ayat yang biasa dijadikan amalan rutin oleh para masyayikh, alim ulama dan guru-guru kita adalah potongan ayat kedua dan ketiga yang terdapat dalam surat At-Tolaq yang masyhur disebut dengan ayat 1000 dinar. Siapa saja yang istiqomah membaca ayat ini di waktu-waktu yang mustajab dengan bilangan tertentu akan mendapatkan berbagai macam keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simaklah hingga akhir pembahasan ini. Insya Allah kita akan mengulas rahasia di balik ayat 1000 dinar. Mari kita awali bersama-sama dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga dengan wasilah solawat yang kita tulis, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita di dunia hingga yaumul qiyamah. Malaikat akan selalu mendoakan orang yang menulis solawat selama dalam tulisan itu masih ada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap ayat dalam Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat agung. Bahkan ada ayat-ayat tertentu dengan kaifiat pengamalan yang sangat banyak, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. Di antara ayat yang lazim dijadikan amalan rutin adalah ayat 1000 dinar, yaitu ujung ayat kedua dan ketiga pada surat At-Tolaq yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Berkenaan dengan asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat 1000 dinar, Imam Al-Wahidi rahimahullah di dalam kitabnya Asbabun Nuzul, ayat kedua dan ketiga dalam surat At-Tolaq berkaitan dengan sahabat Auf bin Malik Al-Asja'i. Suatu ketika anaknya ditahan oleh kaum musyrikin. Kemudian dia menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan masalahnya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, musuh telah menahan anak-anakku. Ibunya sangat sedih. Apa yang harus aku lakukan?" Rasulullah menjawab, "Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Aku memerintahkan engkau dan istrimu untuk memperbanyak kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Lalu dia kembali ke rumah dan menyampaikan kepada istrinya apa yang diperintahkan Rasulullah. Keduanya kemudian memperbanyak membaca kalimat tersebut. Tidak lama kemudian Allah memberikan pertolongan. Musuh yang menahan anaknya menjadi lupa, sehingga anak tersebut berhasil kembali pulang dengan membawa domba-domba milik kaum musyrikin
sebanyak 4.000 ekor. Dari kejadian ini turunlah ayat kedua dan ketiga dalam surat At-Tolaq. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, aku akan memberitahumu tentang suatu ayat yang apabila seluruh umat manusia mengamalkannya, maka niscaya akan tercukupi segala kebutuhannya." Kemudian Nabi membaca, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadira." Di dalam kitab Al-Jauharul Mauhub diceritakan pada suatu ketika ada seorang saudagar yang mimpi bertemu dengan Nabi Khidir. Di dalam mimpinya, Nabi Khidir memerintahkan orang tersebut agar mengeluarkan sedekah sebesar 1.000 dinar emas untuk dibagikan kepada fakir miskin. Mimpi tersebut berulang selama beberapa kali, hingga akhirnya si saudagar pun menunaikan perintah Nabi Khidir itu. Setelah dilaksanakan, Nabi Khidir alaihissalam datang kembali ke dalam mimpinya dan mengajarkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk diamalkan setiap hari agar ia selamat dari bahaya dan musibah. Ternyata amalan yang diberikan adalah penggalan surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Setelah rutin mengamalkannya, suatu ketika saudagar tersebut pergi berlayar ke pulau seberang dengan membawa harta dan dagangannya. Di tengah lautan, kapal yang ditumpanginya diterjang badai dan hancur. Dan tidak disangka-sangka, saudagar itulah satu-satunya orang yang selamat. Ia terdampar di sebuah pulau asing bersama seluruh harta yang ia bawa. Ia bersyukur dan merasa terselamatkan berkat amalan surat At-Tolaq ayat 2 dan 3 yang diberi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Sang saudagar kemudian menetap di sana dan melanjutkan berdagang di pulau itu. Dikabarkan bisnisnya semakin sukses di tempat itu. Ada kisah yang menceritakan bahwa di kemudian hari si saudagar itu menjadi raja di pulau tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, para ulama menamai ayat ini dengan ayat 1.000 dinar karena keistimewaannya. Barang siapa yang membacanya dengan istiqomah, terutama di waktu yang mustajab, seperti setelah sholat tahajud, maka Allah akan membuka rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah juga memudahkan segala urusannya, mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat, memberikan keselamatan di alam kubur dan kebahagiaan di hari kiamat. Adapun tata cara mengamalkan ayat 1.000 dinar, yaitu sebagai berikut. Pertama, pilihlah waktu yang terbaik, yaitu setelah sholat sunnah tahajud di tengah malam. Kemudian mulailah dengan membaca istighfar sebanyak 3, 7 atau 11 kali. Lalu lanjutkan dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bacalah ayat 1.000 dinar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadira. Bacaan ini diulang sebanyak 7 kali, 11 kali, atau yang lebih sempurna 41 kali. Untuk hasil yang maksimal, disarankan membaca hingga 100 kali setiap malam. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menjadi motivasi kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami bagikan kali ini.
Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.